STY dan Garuda Muda mampu comeback di tengah situasi sulit sepak bola Indonesia. Libas Moldova U20 3-1. Salam bola mata 11. Laga uji coba lanjutan timnas Garuda U20, yang sedang melakukan TC di Turki sudah menyelesaikan 3 laga. Laga perdana menghadapi tim lokal yang bermaterikan pemain berusia senior, Çakalıklıspor. Garuda Nusantara U20 sukses menang dengan skor 2-1. Namun di laga kedua kontra timnas Turki U20, timnas Garuda U20 menyerah 1-2. Di laga uji coba ketiga menjajal kekuatan Moldova U20, skuad Garuda Muda mampu comeback di Stadion Manavgat Ataturk, Selasa tanggal 1 November tahun 2022 malam WIB. Bukan hanya comeback setelah menelan kekalahan dari timnas Turki U20 saja, di laga kontra Moldova U20, timnas Indonesia U20 besutan Coach STY mampu membalikan kedudukan menjadi 3-1, setelah sempat kebobolan 1 gol Ficugul Magadi di awal laga. Timnas Indonesia U20 sanggup merespons dengan baik di babak kedua lewat gol-gol dari Rabani Tasnim menit 58, Muhammad Ferrari menit 73, dan Marcelino Ferdinand menit ke-79. Permainan timnas Indonesia U20 memang sempat melempem di babak pertama. Namun skuad Garuda Nusantara mampu tampil lebih baik di babak kedua. Tekanan demi tekanan dilancarkan skuad Sintayong. Hasilnya 3 gol pun berhasil tercipta di paruh kedua, dan tentunya akan menjadi modal bagus untuk pertemuan kedua dengan Moldova U20 yang akan berlangsung pada Jumat tanggal 4 November tahun 2022 mendatang. Salah satu kunci sukses kemenangan timnas diantaranya adalah faktor kejeniusan sang pelatih Sintayong. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut sangat jenius memilih pemain pengganti yang tepat hingga bisa mengubah keadaan setelah tertinggal lewat gol cepat Moldova. Coach STY juga berhasil mengendalikan ruang ganti saat skuadnya tertinggal 0-1 pada jeda turun minum. Itu terbukti dengan tidak paniknya permainan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan, saat laga dimulai lagi pada babak kedua. Mental mereka tidak down, saat beberapa serangan gagal berbuah gol ke gawang Moldova U20 yang dikawal Roman Dumenko, yang tampil apik sebelum terciptanya gol penyeimbang dari Rabani Tasnim. Selain itu 2 pemain timnas Indonesia U20 yang tampil dari bangku cadangan mampu menjadi super sub dan banyak memberikan pengaruh signifikan di babak kedua. Hal ini tidak lepas dari keleluasaan Sintayong untuk memilih pemain dalam skuadnya yang cukup dalam. Ketika striker utama Hoki Caraka sedang dalam kebuntuan, Rabani Tasnim menjadi pemain pengganti yang bisa memberi kejutan, dan cukup mumpuni untuk menjadi pengubah permainan dan sang super sub mampu membuat gol penyeimbang, yang menjadi pembangkit semangat rekan-rekannya di tengah kebuntuan. Super sub kedua, Zanadin Faris yang juga berangkat dari bangku cadangan, meski tidak mencetak gol, namun permainan impresifnya mampu merubah skema permainan menjadi lebih hidup. Perannya menjadi kreator gol penyeimbang yang dicetak oleh Rabani Tasnim dan menjadi jenderal lapangan tengah untuk timnas Indonesia U20, tidak dapat dikesampingkan. Hadirnya Rabani Tasnim dan Zanadin Faris, seketika membangkitkan kembali semangat Marcelino Ferdinand yang tampil baik dan cukup merepotkan Moldova di sepanjang laga, terutama pada babak kedua. Selain itu, meski kerap turun naik menjaga lini pertahanannya, dari gempuran sporadis pemain depan Moldova U20, kejutan juga dipersembahkan bek asal Persib Bandung Roby Darwis, yang lemparan bola outnya di area pertahanan Moldova berkontribusi besar dalam melahirkan gol kedua Indonesia. Bola lemparan jauhnya membuat kiper Moldova yang sebelumnya sulit ditaklukkan Trisula Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuateh dan Hoki Caraka, justru akhirnya dipaksa melakukan blunder fatal, setelah gagal menjangkau bola lemparan Roby Darwis dan bola liarnya mampu dimanfaatkan oleh Muhammad Ferrari yang berada di depan gawang, untuk melesakannya menjadi gol keunggulan yang semakin melecut semangat anak asuh Sintayong di lapangan. Dan dalam beberapa kesempatan, lemparan Roby Darwis juga berkali-kali menyulitkan di lini pertahanan Moldova. Gerakan lincah dan cepat Marcelino Ferdinand akhirnya berbuah hasil, setelah pemain Moldova melanggarnya di kotak penalti, dan dengan dingin pemain asal klub Persebaya ini menyelesaikan tendangan 12 pasnya dengan sempurna dan menambah keunggulan timnas Garuda U20 menjadi 3-1, dan bertahan sampai laga usai. Sep-sep krusial kiper Cahya Supriyadi yang baru tampil kembali pasca cedera serius, juga mewarnai kesuksesan timnas Indonesia, meski masih terlihat belum 100% performanya, seperti penampilannya sebelum cedera. Namun demikian, Sintayong juga mengantongi beberapa catatan penting usai laga uji coba tersebut, khususnya di lini depan dan lini belakang. Sintayong ingin para pemain depan timnas Indonesia U20 lebih klinis dalam menyelesaikan peluang di laga kedua nanti kontra tim yang sama Moldova U20. Penampilan Ronaldo Kuateh cukup baik sebenarnya, skill individunya kerap merepotkan pemain lawan. Namun finishingnya masih sangat lemah, penempatan posisi yang kurang baik dan beberapa peluang menjadi gol terbuang sia-sia. Sementara Hoki Caraka juga masih mandul dan sulit keluar dari kebuntuan kala tim lawan melakukan pressing defensif.
Sementara untuk lini belakang, Shin Tae-yong ingin para pemain tidak terlalu lama mendelay bola. Karena hal itu bisa dimanfaatkan lawan untuk menciptakan peluang. Kami tidak harus mendelay bola. Dengan mendelay bola itu akan memberikan peluang kepada lawan. Kami harus lebih cerdas lagi dalam bertahan, jelasnya usai laga. Kemenangan atas Moldova U20 tanggal 1 November tahun 2022 di laga uji coba, menjadi sangat penting untuk menjaga mental para pemain, dan menjaga kepercayaan publik sepak bola tanah air yang mulai dalam keraguan setelah kalah 1-2 dari timnas Turki U20, di tengah situasi sulit yang dialami PSSI dan dalam ketidakjelasan kompetisi domestik, pasca tragedi berdarah Kanjuruhan. STY yang sempat terkontaminasi desakan mundur Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dari berbagai pihak, sebelum keberangkatan TC Timnas U20 ke Turki. Akhirnya mulai kembali fokus mengawal Garuda Muda. Hasil 2 kali kemenangan, dan sekali kalah, dengan torehan 6 gol dan kebobolan 4 gol, memang belum cukup meyakinkan sejauh ini. Namun tetap harus diapresiasi kinerja, karena masih cukup positif di tengah problematika sepak bola tanah air. Langkah berat STY untuk mengembalikan dan meningkatkan performa Timnas Indonesia U20 yang akan berlaga di 2 turnamen resmi, Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan yang sudah ditunggu tim kuat level Asia yaitu tuan rumah Uzbekistan U20, Timnas Irak U20 dan Suriah U20. Dan tak kalah pentingnya, Garuda Muda juga harus menjamu Timnas Muda level dunia pada Piala Dunia U20 2023. Selain itu fokus STY juga harus terbagi dengan persiapan Timnas Garuda Senior yang akan berlaga di Piala AFF 2022 mulai tanggal 20 Desember tahun 2022 nanti. Namun ketenangan Coach STY memang patut diacungi jempol, meski realitanya di tengah kabar percepatan Kongres Luar Biasa atau KLB PSSI, ketidakjelasan nasib Iwan Bule dan koleganya, ketidakpastian jadwal kompetisi atau vakumnya Liga Indonesia, STY akan dihadapkan pada pilihan yang sulit untuk menentukan skuad Garuda Senior, yang akan berlaga di Piala AFF yang kurang dari 2 bulan lagi, dan sekaligus persiapan untuk berlaga di Piala Asia U20 2023. Peran PSSI dalam membantu kelancaran Coach STY akan sedikit terkendala, proses naturalisasi Jordi Amat, Sandy Walsh apalagi Sain Patinama belum juga 100% usai, dan masih menjadi abu-abu untuk bisa memperkuat timnas. Di Piala AFF, pemain abroad Liga-Liga Eropa seperti Elkan Bagot, Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman pun terancam tak bisa ikut tampil, mengingat Piala AFF tidak masuk dalam kalender resmi FIFA. Pengurus PSSI yang tengah dalam tekanan serius tidak akan mudah mendapat izin pihak klub Eropa untuk melepas pemainnya untuk berlama-lama absen demi mengikuti turnamen yang tidak resmi. Beruntung Sadil Ramdhani, Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan yang main di Liga-Liga Asia, masih bisa dimainkan di tengah jeda kompetisi. Namun para pemain timnas yang bermain liga domestik juga pada akhirnya diragukan kebugarannya, karena akan cukup lama tidak bermain secara tim dan memainkan skema permainannya dalam sebuah laga. Padahal sebelumnya timnas Garuda tengah dalam kepercayaan diri yang tinggi, usai 2 kali menekuk timnas Curaçao yang ranking FIFA-nya jauh di atas Indonesia, dalam FIFA Matchday 24 dan tanggal 27 September lalu. Timnas Indonesia yang sebelumnya mampu unjuk taring atas tim pesaingnya di AFF mulai ketinggalan langkah dalam mempersiapkan skuadnya jelang kualifikasi Piala AFF 2022. Sebut saja musuh bebuyutan timnas Malaysia yang akan beruji coba dengan Maladewa dan Kamboja, Vietnam yang kerap menjadi lawan luar dalam yang akan menjajal raksasa Bundesliga Jerman, Borussia Dortmund, dan sang juara bertahan Thailand yang juga segrup dengan Indonesia, tengah sibuk mencari lawan tanding yang sepadan, guna menjagakan timnas Indonesia bisa balas dendam atas kekalahannya di final Piala AFF 2020. Meski demikian, di tengah isu pergantian ketum PSSI dan bermunculannya kandidat ketum PSSI yang akan menggantikannya, Iwan Bule memberi pernyataan yang sedikit melegakan Mark Klok dan kawan-kawan yang mempertanyakan kejelasan persiapan timnas Indonesia dalam menghadapi Piala AFF yang sudah semakin dekat. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan saat berbincang dengan Indonesia.com, pada Selasa tanggal 1 November tahun 2022. Ini dilakukan PSSI karena saat ini kompetisi sedang tidak berjalan. Sebentar lagi PSSI akan melakukan pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali. Jadi nanti latihan lama sampai Desember menjelang Piala AFF, kata Iryawan. Kendati demikian Shin Tae-yong tidak akan mendampingi skuad Garuda. Ini karena Shin sedang fokus mendampingi Indonesia U20 yang sedang pemusatan latihan di Eropa. Rencananya Indonesia U20 akan berada di Turki, Spanyol, kemudian Belanda hingga awal Desember. Ini merupakan bagian dari persiapan Indonesia U20 menuju Piala Asia U20 2023. Nanti dibagi. Shin Tae-yong menyampaikan akan ada asisten yang dibagi. Yang penting kan STY bisa mengendalikan. Dia bisa melihat, nanti akan dibagi oleh STY, kata Iryawan.
Iwan Bule mengatakan, program pemusatan latihan lebih dini dilakukan karena kompetisi sedang terhenti, sementara negara peserta lain juga sudah memulai TC. Persoalan kompetisi ini dinilai punya dampak besar. Itu mengganggu performa timnas Indonesia. Salah satu kenapa kompetisi kita harus jalan. Supaya pemain timnas bisa bermain di klubnya, agar performanya tidak turun, ucapnya. Sementara izin dan jadwal kompetisi Liga menjadi tak jelas, dengan adanya hasil keputusan TGIPF dan rekomendasi Komnas HAM, yang tidak memperkenankan Liga 1 digelar, sebelum Ketum PSSI dan jajarannya mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral atas korban kerusuhan Kanjuruhan, serta menggelar KLB PSSI secepatnya. Namun Iwan Bule berkilah atas alasannya tidak juga mundur, meski terus didesak dan didiskreditkan banyak pihak. Setelah kejadian, saya bisa saja pergi. Tapi organisasi besar ini, PSSI, masa mau ditinggal begitu saja? Berarti saya ini pecundang, tidak tanggung jawab, kata Iriawan di SCTV Tower, Selasa, tanggal 1 November tahun 2022. Iriawan menambahkan, dia sama sekali tidak berniat mempertahankan jabatannya. Langkahnya tetap memimpin PSSI setelah kericuhan di Stadion Kanjuruhan itu semata-mata demi menjalankan amanah. Jangankan jabatan, nyawa pun kalau diminta Yang Maha Kuasa akan saya berikan. Apalagi kalau cuma jabatan Ketua Umum PSSI. Saya hanya ingin mengantarkan suksesi ini sesuai aturan. Makanya saya menyikapinya sesuai arahan FIFA dengan membentuk task force untuk membenahi tata kelola sepak bola. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tragedi Kanjuruhan, Iriawan mengaku terus bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk FIFA, AFC, dan pemerintah dalam membenahi sepak bola Indonesia. PSSI juga telah mempercepat agenda Kongres Luar Biasa, KLB, untuk membentuk kepengurusan baru. Saya tidak mau meninggalkan organisasi ini dengan saya pulang begitu saja. Saya bisa saja melakukan itu, tapi itu tindakan yang tidak gentleman. Itu tindakan pengecut, beber Iwan Bule menambahkan. Jalan terjal Coach STY di tengah situasi sulit harus terus dilalui. Salah satunya kala menghadapi laga kedua kontra Moldova U20 tanggal 4 November tahun 2022, menjadi batu kerikil yang harus dilewati STY dan Timnas Indonesia U20, sebelum meninggalkan Turki, menuju Spanyol pada tanggal 5 November tahun 2022 untuk melanjutkan TC. Bravo Timnas Indonesia, salam bola mata 11.